Guys. Sama podcast yuk. Lah, buat apa? Sekarang lagi teman-temannya yang buat podcastnya kayak gitu loh. Ih, buat apa sih Nabil? Ini kita ngerjain tugas kelompok aja. Tapi bagus tuh. Itu podcast ala-ala aja. Tapi pakai dari kelompok kita gimana? Ya udah, boleh. Nah, terus ininya gimana? Yang ada di sini. Gampang cuma aja nanti. Coba tunggu deh, ini gimana? Gimana? Coba kalau misalnya kita bikinnya di kelas aja gimana? Jadi yang punya podcastnya Nabil aja gimana? Tapi kita kerjain dia dulu. Oke. Oke. Mana nih? Nah, kebetulan banget nih kita dari kelompok 1 yang beranggotakan aku sendiri Mailani, ini Yola, ini Lutfi, dan ini Sonia, ini Siva, Anja, ini Nia, dan terakhir kamu sendiri, Rabil. Oke, kita langsung aja. Kalian tahu nggak dalam administrasi pembangunan itu ada yang namanya administrator? Oh, tahu-tahu. Administrator itu kan orang yang berada di posisi puncak nih, yang dimana dia tuh bertugas untuk merumuskan suatu kebijakan yang bakal jadi dasar buat pembangunan kan. Yes, bener banget. Mereka itu kayak punya fungsi gitu loh dalam pembangunan. Kalau itu aku pernah baca. Yang pertama itu ada entrepreneurship, yaitu penciptaan nilai dengan berbagai sumber daya tertentu. Kalau dalam organisasi pemerintahan, itu biasanya gaya dalam mengelola pemerintahan. Tapi kalau dalam administrasi pembangunan, itu tuh kayak pemerintah sendiri yang menjadi entrepreneurnya atau development agent ya. Terus perannya itu biasanya dia tuh sebagai pendorong inisiatif usaha pembaruan gitu dalam pembangunan. Oh gitu ya. Nah, tadi kan Nanya udah bahas tuh tentang pemerintah berperan sebagai entrepreneur dalam pembangunan. Aku mau berbagi nih sedikit sepengetahuan aku. Jadi itu di negara baru dan negara berkembang pada umumnya butuh peran fungsi pemerintah yang besar dalam mendorong usaha pembaruan. Administrator itu bisa jadi sumber inovasi pembaruan, pembiayaan, dan mendesain strategi usaha ke arah pembaruan. Administrator ini diharapkan mengadakan penyempurnaan dalam berbagai bidang demi keberlangsungan pembaruan gitu teman-teman. Berarti saling berkaitan ya antara administrasi pembangunan dan entrepreneurship. Seperti itu gimana? Jadi gini loh guys, faktor pendukung dalam administrator itu penting banget dalam kepemimpinan. Jadi buat ngusahain orang-orang bekerja bareng sama dia tuh, si administrator ini bisa mengandalkan kewibawaannya. Jadi administrator ini bisa ngatur orang-orang itu sesuai dengan kehendaknya dia. Dia juga bisa ngasih hak gitu buat orang-orang mimpin, tapi sesuai dengan hukum atau legalisasi atas hal itu. Nah, seorang pemimpin itu kan harusnya menentukan dan merumuskan suatu kebijakan dong. Nah, dalam pengambilan keputusan ini diperlukan analisis dan pertimbangan berdasarkan informasi yang ada. Prosesnya terdapat informal maupun formal yang berjalan dalam suatu lingkungan tertentu. Jadi, seorang administrator sebagai pemimpin, perannya itu mengambil, merumuskan, atau menentukan suatu kebijakan dalam pembangunan. Oh memang ya administrator itu harus punya sifat kepemimpinan. Selain itu gimana? Ada nih salah satu hal yang paling penting nih guys. Apaan tuh? Nah, yang paling penting itu yakni pengambilan keputusan. Kan salah satu pengambilan keputusan ini merupakan salah satu fungsi dari administrator itu sendiri nih guys. Kalian tahu nggak kalau dalam prosesnya ini merupakan salah satu proses administratifnya? Nih ya, yang pertama pengambilan itu merupakan salah satu fungsi kepemimpinan administrasi itu sendiri. Pengambilan keputusan atau decisional making itu berat loh guys, karena menyangkut kepentingan banyak orang dan juga menyangkut kemungkinan adanya kesalahan guys.
memilih di antara alternatif-alternatif yang ada dan kemungkinan apa aja yang ada. Sebenarnya pengambilan proses keputusan ini persoalan yang perlu banyak perhatian, bahwa gak cuma dalam cara atau proses pengambilan keputusan ini sering menghambat cara kerja pemerintah untuk bergerak secara dinamis. Maka perlu pembaharuan dalam cara dan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Aku jadi banyak tahu nih guys setelah kita buka sesi podcast kayak gini. Oh iya, selain administrator bukannya ada elit ya? Kalau elit dalam pembangunan itu ada yang tahu nggak? Nah, kalau elit ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dan juga jabatan tinggi di dalam masyarakat. Dan juga elit ini merupakan biasanya orang-orang yang memiliki kepentingan tinggi juga di dalam bidang-bidang suatu hal dalam masyarakat. Kalau nanya apa sih fungsi elit dalam pembangunan, biasanya itu fungsi elit dalam pembangunan adalah membuat keputusan dalam pembangunan guys. Dan juga mereka memiliki unsur kontrol dan intervensi dalam pembangunan. Biasanya di dalam unsur kontrol dan intervensi elit ini dalam pembangunan ada juga terselip unsur politis. Dalam banget ya pembahasan kita kali ini. Oke, berarti bisa aku simpulin nih kalau peran administrator dalam pembangunan itu ada 5. Yang pertama sebagai entrepreneur, yaitu pemerintah sebagai pendorong dan untuk inisiatif dalam sebuah pembaruan. Yang kedua unsur pembaruan. Yang ketiga kepemimpinan. Yang keempat sebagai analisis dalam pembuat kebijakan. Yang kelima sebagai pembuat keputusan. Nah selain itu juga ada elit. Elit ini yang bisa jadi mengontrol dan mengintervensi dalam sebuah pembangunan, walaupun mereka ini juga menggunakan unsur politis dalam hal tersebut. Nah, karena pembahasan dan ulekan dari materi kita udah selesai nih, kita udahin aja kali ya podcastnya. Kita kamera dulu yuk.